Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di dalam mata kuliah biostatistik ya. Terakhir kita sudah membahas tentang kuartil ya. Iya kah? Ayo terus ini. Iya, Pak. Oke. Iya, Di kuartil kemarin kita sudah mencobakan juga ke SPSS dan kita sudah berhasil melaksanakannya. Sekarang kita lanjutkan materi kita dengan materi selanjutnya. Kita akan berbicara tentang desil. Ya, desil. Jadi catatannya tolong langsung dicatat ini ya. Kita akan langsung berlatih bagaimana cara ya menggunakan desil ini, baik itu nanti untuk statistik ya ataupun nanti untuk SPSS. Laptop ada kan di depan? Cak, ada laptop? Ada, Pak. Oke, sip. Yang lain ada ya? Yang tidak ada ya nggak bisa saya paksakan ya. Seperti yang ada aja nanti ya. Febri tidak ada kan? Ada, Pak, tapi nggak ada SPS-nya, Pak. Kok nggak ada? Nggak diinstal kemarin? Kemarin masih apa, Pak? Masih rusak laptopnya, Pak. Oh, jadi sekarang nggak itu. Iya, Pak. Oke, iya. Terima nasib aja dulu ya. Saya terus ini tidak ada kan? Nggak ada, Pak. Nah, iya. Kan tidak ada kan. Jadi, saudara, desil ini sesuai dengan namanya, sebenarnya desil ini konsep utamanya adalah data itu ya, konsep utamanya adalah konsep data dibagi ya menjadi 10 bagian ya, 10 bagian. Jadi kalau seandainya kemarin kita bagi 4 ya, sekarang data itu kita bagi 10. Oke, saya misalkan. Nah, ini sebenarnya garis ini lurus ya. Ini karena saya menggarisnya di awan ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ketika saya membaginya 10 ya, kalau 1 ini saudara inputkan ya, maka yang ada di dalam desil itu hanya sampai dengan D9. Jadi D itu kalah DI, maka I itu hanya 1, 2, 3, 4 ya, titik-titik 9 ya. Jadi dia hanya D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9 ya. Jadi kalau saya tulis seperti ini, titik-titik itu artinya 1, 2, 3 sampai dengan 4 sampai dengan 9 ya. Jadi kalau kita akan membahas nanti desil, maka desil itu hanya sampai dengan D9, tidak ada D10 ya, karena D10 itu adalah dirinya sendiri. Oke ya. Oke, itu yang saudara harus pahami tentang desil. Sekarang ya kita tidak usah membahas desil untuk data tunggal ya, karena kita tidak akan bahas juga itu nanti di dalam penelitian. Tapi yang akan kita bahas adalah desil untuk data berdistribusi frekuensi ya. Kita akan bahas bagaimana desil untuk data berdistribusi frekuensi. Atau ada juga yang menyampaikan ini adalah data berkelompok ya, data berkelompok. Pak, maaf sebelumnya, Pak. Ya. Kenapa? Desil sudah, Pak. Kan udah nih. Caca katanya belum. Caca. Di sampingnya catatannya, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak sasi lu Pak Batanyu, ya Allah. Oke ya. Jadi sudah ya. Berarti sudah ya. Jadi jangan memberikan info yang tidak valid seperti ini jadinya ya. Jadi keliru ya. Oke, kalau sudah berarti kita skip sampai di sini. Berarti kita sudah menyelesaikannya sampai mana? Sudah sampai nilai desil? Coba Hayatul Husni, coba dicek. Itu sampai di mana? Sampai mencari desil, Pak. Sudah ya, berarti sudah nilainya ya. Oke, berarti sudah kita anggap selesai ya. Jadi desil selesai. Desil down ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita bahas tentang persentil ya. Persentil. Nah, maka persentil sama dengan desil tadi, dia sekarang dibagi 100 ya. Jadi data kita itu dibagi 100. Jadi kalau seandainya ya saya bikin lagi garis seperti tadi, ya saya bagi 100, maka akan ada D itu mulai dari D1 ya sampai dengan
D99. Ya, tidak ada D100 ya. Karena P ya. Maaf, ini bukan D lambangnya tapi P ya. Ini lambangnya bukan D tetapi P. P1 sampai dengan P99 ya. Jadi P1 sampai dengan P99. Maka saudara catat itu ya. Jadi P kita itu akan ada P1 sampai dengan P99. Maka saudara ya, di dalam mencari nilai ya, nilai persentil ya, persentil yang dari P1 sampai dengan P99 itu untuk data berdistribusi frekuensi, untuk data berdistribusi frekuensi ya, atau data berkelompok atau data berkelompok ya, atau data berkelompok, ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan. Apa aja langkahnya? Yang pertama, kita tentukan ya, kita tentukan letak persentil ya, letak persentil ya. Letak persentil itu letak PI itu sama dengan I per 100 dikali dengan N ya. Nah, ini langkah pertamanya. Ini mirip sebenarnya. Kuartil ya, desil persentil itu mirip ya. Yang kedua kita tentukan nilai persentil. Kita tentukan nilai persentil. Di mana nilai persentil itu, nilai PI itu sama dengan, ini rumusnya sama dengan yang kemarin. Coba. Apa? B ditambah P ya, dikali I kali N dibagi 100. Nah, ini bedanya. Dikurang F besar dibagi dengan F kecil. Ya. Nah, ini rumusnya itu mirip-mirip ya. Tapi sekarang kalau di desil dia dibagi 10 ya, kalau di persentil dia dibagi 100 ya, kalau di kuartil dia dibagi 4 ya, gitu. Oke ya. Di mana mungkin catat ya, di mana B adalah, coba dicatat, B sama dengan batas bawah kelas persentil yang ditentukan dari letak persentil ya, yang ditentukan dari letak persentil. P sama dengan panjang kelas persentil ya, panjang kelas persentil. N kecil sama dengan banyak data ya, banyak data. F besar ya, F besar sama dengan frekuensi kumulatif yang nilainya diambil dari frekuensi kelas persentil yang lebih kecil ya, yang lebih kecil dari kelas persentil ya, yang lebih kecil dari kelas persentil. F kecil sama dengan frekuensi kelas persentil ya. Oke ya, itu dia. Sekarang kita coba berlatih ya, untuk data statistik kita kemarin. Nilai ya kemarin. Saya tulis nih. Nilai bukan? Iya, Pak. Oke, nilai. Coba dari mana sampai mana? 22 ya? 22 sampai 30, Pak. 30 lanjut, 31 sampai 31 sampai 39, 39, 40 sampai 40 sampai 48, 48, 49 sampai 57, 57, 58 sampai 66, 66, 67 sampai 75, 75, 76 sampai 84,
44, 85 sampai 93, Pak. 93 habis ya, Husni? Habis, Pak. Habis, Pak. Panggilannya Husni kan? Iya, Pak. Oke. Coba F-nya Husni. Di 5, Pak. 5, terus 5, 6, 6, 7, 7, 10, 10, 8, 8, 9, 9 ya, terus 4, 4, 1, Pak. 1. Jumlahnya berapa? 50, Pak. Oke ya. Kemudian di sini kita butuhkan nilai F besar ya, F besar. Berarti di sini 5, 11, 5, 11, 18, 18, 28, 28, 36, 36, 40, 5, 45, 49. 49, 50. Ya. Coba kembali lagi dicatat ya. Kita akan menentukan lagi nanti di mana-mana saja tempatnya. Oke, kita mulai yang pertama dari nilai B. B kita tentukan ya, tentu dari kita tentukan dulu letak misalnya P59 ya. P59 berarti 59 per 100 ya dikali dengan 50. Berapa itu? Coba Ca, berapa tuh Ca? 59 kali 50 bagi 100. Berapa Ca? Pakai aja kalkulator Ca. Jangan dipakai otak tuh. 26,5, Pak. Berapa? 26,5. 2, tidak jelas suaranya. 29,5, Pak. 29,5. Kita cek di sini. 29,5 berada di mana? Berada di sini ya. Berada di sini. Maka B-nya berapa? B-nya 22. P-nya sama dengan 9. I kali N, ya, I kali N per 100-nya sama dengan 29,5. F besarnya, ini perhatikan. F besarnya berarti kan frekuensi kelas persentasenya di sini nih. Frekuensi lebih kecilnya 0 di atas 0. Maka F besarnya juga 0. Paham? Paham Muslim? Nih, frekuensi kelasnya 5 nih. Paham, Pak. Yang lebih kecilnya 0, tidak ada di sini di atasnya. Maka frekuensi kumulatifnya sama dengan 0. Ya, berarti F besarnya sama dengan 0. F kecilnya sama dengan 5. Oke? Paham ya? Nah, catat kalau paham. Berarti kita tinggal masukkan nilai P ya, nilai P59 sama dengan 22 ditambah 9 dikali dengan berapa? 29,5 dikurang 0 dibagi dengan 5 ya. Coba dicari bersama. 22 tambah 9, 29,5 bagi 5. Coba cek berapa itu? Sini. 29,5 bagi 5. Ya, berapa itu? 5,9, Pak. 5,9. 5,9. Ya. 5,9 saudara kalikan 9. Ya. 5,9 dikalikan 9. Berapa itu? 53,1, Pak. Berarti di sini P59 sama dengan berapa tadi? 22 tambah berapa tadi hasilnya? Ca? Ini berapa hasilnya? 5,9 kali 9? 53,1, Pak. 53, benar nih ya. 53,1, benar? Apa tidak salah nih? 9 kali 5,9? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, coba tambahkan 22, berapa itu? Tambahkan 22, 53,31 tambah 22. 75,1, Pak. 75,1. Jadi P59 kita adalah di 75,1, berarti dia berada di sini ya. Gitu. Ya, silakan dicatat ya. Catat ya, pahami.
Oke, dari sinilah ya, coba catatnya dari sini. Silakan. Di bagian ini sudah catatannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini terakhirnya. Sudah ya? Sudah bisa dilanjut? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ayo. Paham dengan yang saya terangkan? Sampai di persentil? Cak paham, Cak? Cak paham? Paham. Pahamkah? Paham, Pak. Nampaknya puasu kalian, Pak. Semangat, Pak. Hidayatul Ulia, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Febri Aulia Wulandari. Paham, Ya, Febri? Pak. Febri paham? Insya Allah, Pak. So, ada dapat jawab awas. Elsa? Ini paham, Ya, Syah? Pak. Ada yang bertanyakan? Insya Allah, paham, Pak. Paham ya? Elsa lah di rumah ya? Allah, Pak. Fendi, ada pertanyaan, Fen? Tidak, Pak. Tidak. Fah Kurnia Afrizal. Paham kan? Insya Allah, paham, Pak. Ada awas ya. Maya? Maya? Paham, Pak. Dia alam bertanya ya Pak Maya paham Pak Mangga dia Wak. Bertanya juga alun. Mutia? Mutia, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Paham berarti ya? Insya Allah paham, Pak. Mau di itu harusnya bertanya orang lu baru jawab. Maya aja Pak, paham Pak aja. Mangga Wak. Astagfirullah. Tanya orang lu, ya baru jawab. Orang nanya-nanya, jawab. Oke, nah ya, berarti saudara, untuk sentral tendensi kita sebenarnya sudah selesaikan di bagian terakhir ini di persentil ya. Berarti sentral tendensi ya, sentral tendensi sudah bisa dikatakan done ya, selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ya ke di dalam pembahasan penelitian selanjutnya adalah kita membahas tentang yang pertama adalah standar deviasi,
Kemudian yang keduanya kita membahas tentang variansi, ya. Yang sudah kalau saudara lihat catatan saudara ini ada kemarin ini, ya. Ada standar deviasi, kemudian ada variansi. Untuk kedua ini dia memiliki rumus yang mirip, ya. Untuk standar deviasi kita akan gunakan rumusnya nanti XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Ya, sementara untuk variansi simbolnya S saja, ya. Atau S kuadrat, ya. Rumusnya adalah S kuadrat itu sama dengan S, ya. Rumusnya adalah XI dikurang dengan X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Ya, maka rumus apanya yang paling bagusnya itu adalah S kuadratnya. Oke, ini yang akan kita bahas, ya. Mungkin barangkali untuk pertemuan kita kali ini, ya. Jadi persentil, kemudian standar deviasi, yang ketiga kita membahas tentang variansi. Kita mulai, ya. Kita mulai dengan standar deviasi. Catatannya udah. Rumusnya udah dicatat? Di mana? Coba bikin di mana? Di mana? Di mana XI sama dengan nilai tengah masing-masing interval. Ya. XI sama dengan nilai tengah masing-masing interval. Nah, ini X bar namanya, ya. X yang ada apa? Ini min, ya. Nilai rata-rata atau nilai atau min, ya. Min atau nilai rata-rata. Silakan ini. N adalah banyak data, ya. N adalah banyak data. Kita mulai, ya. Ini sama, ya, definisinya, keterangannya sama. Kita mulai yang pertama dengan standar deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi seperti yang sudah kita bikinkan rumusnya tadi itu, kita akan mencari berapa simpangan, ya. Jadi coba saya catat, standar deviasi itu adalah simpangan antara nilai rata-rata dengan hasil pengamatan, ya, dengan hasil pengamatan. Nah, itu dinamakan dengan standar deviasi. Kita langsung saja membahas bagaimana kita mencari standar deviasi untuk data berdistribusi kelompok atau data berdistribusi frekuensi, ya. Caranya, ya, kita kembali menggunakan data kita tadi, nilai bantu lagi sini 22 sampai 30, Pak. 30, 31 sampai 39, 40 sampai 39, 40 sampai 48, 8, 48, Pak. 49 sampai 57, 57, Pak. 58 sampai 66, ya. 66, 67 sampai ya, Pak. 75, 75, 76 sampai 84, 85 sampai 93, ya. 93, Pak. Iya, Pak. Oke, dan dihafal dulu. Ya, berarti di sini berapa tadi? 5, 5, terus 6, 6, 7, 7, 10, 10, 8, 8, 9, Ya. 8, 8, Terus? Pak. 9, 9, 4, 4, 1. iya, Pak. Oke. Jumlahnya sudah bikin, ya. Yang kita buka itu kan di sini adalah nilai XI, ya. Nilai XI ini sudah kita cari sebenarnya kemarin. Coba disampaikan aja. Terus ini berapa XI-nya? Coba lihat catatan kemarin biar kita enggak. Harusnya kan batas atas tambah batas bawah bagi 2, ya. Berapa di sini? Panjang jadi belakang. Udah jauh-jauh gitu. Berapa? Yang 26, Pak. 26, terus 26, 35, 35, 44, 4, 53, 53, 62, 62, 71, 71. 86, Oh, masa iya?
Sat tuh. Ya Allah, sendiri mencari isasi bro. 76 sampai 86 P, masa 86 itu di luar. Berapa? Benar. Eh, Celek Terus ini kalau mulai Roreng. 76 sampai 86 P, 86 P tambah 76 bagi 2, berapa tuh? Dia berang lo kau orang sendiri, apa nanya kayaknya orang belalang lo, astagfirullahaladzim. Berapa? Mutia, cari catatan Mutia. Kalau enggak cari 86P tambah 86P tambah 76 bagi 2. Terus nih, cari Ya, Pak. Berapa tadi Pak? 84 tambah berapa Pak? 84 tambah 76 bagi 2. 76. Bagi 2 Pak. Ya, 80 Pak. 80 ya. Ini betul tuh, Betul, ini 85 sampai 93 ini berapa? Di bawahnya berapa? Coba Usni lihat catatannya. 89, Pak. Oke ya. Apa kok sampai Husni mengejar Niko tadi 86, Coba cari catatan, Apakah ada yang salah kita bikin yang kemarin? X itu. Jadi tidak percaya pakai Husni 86. Sudah? Beraca? Lihat catatan Caca. Baik Pak. Berapa? Ya yang 80 gitu Pak. 80 ya, ada 86 tuh kan? Oh, berarti Iya, sales dia mau bawa yuk. Kelas atas nih, Pak. Ngantuk saya rasanya sedikit. Oke, kita mulai mencari nilai standar deviasinya. Ya, apa yang dibutuhkan? Tadi kita tahu rumusnya ada XI dikurang X rata-rata. Coba dicek berapa rata-ratanya kemarin. Berapa nilai rata-rata ini? Coba lihat cek nilai minnya Husni. Nilai min kemarin berapa? Berapa, Berapa rata-ratanya, Yang X itu nilai yang X kali 2 itu Pak. Enggak, X rata-rata mencari min kemarin. Berapa rata-ratanya? Sigma FI kali XI per sigma F. Ada? Saudara kok labar aja tuh hilang siapa dipelajari. Berapa sini? Yang Husni, 8, berapa sini? 54,32 tuh, Pak. 54,32. 32, Pak. Iya, coba cek 54,32 kecil Husni. Wah, agak kurang percaya Pak Husni ini. Coba cek. Iya, atau yang lain, Dewi coba cek catatannya. Ya, Pak. Berapa rata-ratanya kemarin? Ini ada catatan Dewi kan? Nak nampak dapat. Kalam sih Pak dapat. Baik, Pak. Itu tidak yang min mana berhasil ini Pak. Iya Pak, 54,32 Pak. Berarti percaya Pak Husni yang pas itu. Nah, alhamdulillah. Oke ya, kita mulai. Apa yang kita butuhkan di sini untuk mencari standar deviasi? Kita akan membuat di sini XI dikurang X rata-rata, ya.
XI dikurang X rata-rata. Ini artinya adalah kita mengurangkan nilai masing-masing interval, nilai tengah masing-masing interval. Coba perhatikan ini. Kita kurangkan dengan ini. Ya. Lihat ini kita kurangkan dengan ini. Paham ya? XI kurang X rata-rata itu sama dengan ini dikurang dengan ini. Berarti 26 dikurang dengan 54,32. Coba dikurangkan, Ca, Husni, berapa itu hasilnya? Minus ya, minus berapa? Min 28,32 Pak. 28,32. 32. 35, yang ini lagi, 35 kurang dengan 54,32. Berapa itu? 35 dikurang 54,32. Minus berapa? Min 19,32 Pak. Min 19,32. 32. Kemudian 44 kurang 54,32. Berapa itu? Min 10,32 Pak. Min 10,32. 53 kurang 54,32. Berapa itu? Minus Minus 31 Pak. minus apa nih? Minus Minus 1,32. Iya. Min 1 Pak. Minus 1 Pak. Astagfirullahaladzim, minus koma aja 5 beraja matematik. 1,32 ya? 2, Pak. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. 62 kurang 54,32 putus ya. Berapa aja? 7, berapa? 68, Pak. Tidak keterangan suara dulu di sorry di siang keterangan. Bara? Bara? 8 Pak. 7,767. 8. Nah, itu cek sampai ke telinga Pak ada bara. Pak. Bara aja 7,68 Pak. 7,68. Itu sampai. 71 kurang 54,32. 71 dikurang 54,32. 16,68 Bara? 16,68 Pak. Oke, 80 kurang 54,32. 25,68. 25,68. 68, Pak. 89 kurang 54,32. 34,68, Pak. 34,68. Oke ya. Paham itu ya? Nah, itu XI dikurang X rata-rata. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita mencari nilai XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Jadi hasil semua itu sudah kuadratkan. Ya, lihat di kalkulator saintifik itu ada itu ya. Hasil 28,32 minusnya itu dikuadratkan. Berarti dia plus tuh ya. Coba berapa itu? Lihat yang saintifiknya ya, itu ada itu yang kuadrat. Biar gampang. 28,32 dikuadratkan. Berapa itu? Febri, berapa Feb? Febri tidak pasuk dah ya. Astagfirullah. Ini tidak pasuk Febri ya? Astagfirullah Pak, puasa mah Pak. Mulai bentuk nak pasuk nampak letak. Ayo, berapa? 28,32 dikuadratkan? Ada di saintifiknya itu kan? Febri kok video tempang lah, rabah lah, di kapal ke bawah, mengering hari sih. Elak lah di Mutia tu nak je. Ya, kini merabah. Panjang apa macam ni. Sikit kalau pak macam ni. Ayo, berapa Mutia? 28,32 dikuadratkan. Pak. Minusnya jadi positif ya. Caca? Berapa hasilnya? Ibu kalau mau itu tinggal memecek kalkulator sih. Kalau tidak bisa 28,32 kali 28,32 sama tuh. 802,0,2 200 0,224 802 Elsa 800
802,0224. Udah. Kita ambil dua angka aja Bang. Nah, 802,02. Oke, 1932 dikuadratkan. 373, Pak. Enggak jali dong. Putih. Ulang nih. Nah, ulang nih. Sama-sama. 373,26, Pak. 10,32 dikuadratkan. 102,50, Pak. 102,50. 1,32 dikuadratkan. 1,74. 1,74. 7,68 dikuadratkan. 58,98, Pak. 8,98. 16,68 dikuadratkan. 278,22, Pak. 25,68 dikuadratkan. 1. Tidak itu ya, ini mute. Berapa ini? 25,68 dikuadratkan. 659,46. 600. 59. 659,46, Pak. 34,68 dikuadratkan. 1.202,70. 1.202,70. Oke, sekarang jumlahkan semua. Coba dijumlahkan semua. Ya, mungkin barangkali setelah standar deviasi ini kita tutup dulu ya, karena kita sebenarnya ada kegiatan di kampus ini untuk FK ya. Saya akan bergabung dulu nanti. Coba jumlahkan ini dulu semua. Berapa Helda ini? Bentar, Pak. Oh ya, saya tunggu. Tiga juta, Pak. 3 juta Iya, 3 juta. 3 juta. Ulang. 34. 32, Pak. 32 ini apa nih? Pak. 472, Pak. 3 habis 400. 4 ini, bukan 3. Pertamanya tuh 3, Pak. 3,96. 3.400. 3.400,39. Kita itu ya. Benar, Cak? Iya. Ya, oke. Kalau salah itu tanggung jawab saudara ya. Iya, Pak. Jadi SD-nya itu adalah akar dari, coba perhatikan, 3.400,39. Apa-apa, ada yang salah? Cak? Itu salah, Pak. 3.472, Pak. Oh, 9. 72, 9. 96, Pak. 96. Yang putus ya. Jadi
salah pangko Pak. 3472 ya, 90. Oke ya. Nah, N kurang satunya berarti 50 dikurang 1. 50 kurang 1 berapa? 49. Ya. Jadi coba dicari 3472,96 ya. Salin lagi di bawah supaya jangan ada yang salah nanti ya. 0,96 dibagi dengan 49. Berapa itu? Coba dibagi. Akar berapa dia itu? Dibagi 49. tujuh Pak. Berapa? 70? 70,87. Oke, akarkan. 70,87 diakarkan berapa? Berarti SD-nya adalah ini 87 ya. Ya, akarkan. Dia di kalkulator saintifik itu ada itu ya. Klik akar, kemudian angkanya diklik. Berapa? 8,41 Pak. 8,41. Nah, kita sudah dapat standar deviasi. Ya. Jadi sebenarnya nanti ketika saudara lakukan penelitian, saudara harus melaporkan itu nanti data penelitian itu ya, misalnya tadi nilai. Maka nilai responden adalah ya sama dengan X bar plus minus standar deviasi ya. Di X bar plus minus standar deviasi ini X barnya tadi berapa? 54,32 plus minus standar deviasi kita dapatkan adalah 8,41 ya, berarti ini sama dengan ya rentang nilai yang kita dapatkan, rentang nilai yang didapatkan 54,32 ditambah dengan 8,41 sampai 54,32 dikurang dengan 8,41. Coba berapa rentangnya itu? 54,32 tambah 8,41. Berapa itu? Ca? Rentangnya berapa itu, Ca? Berapa, Ca? 0,73. Ayo, berapa Azahra Marcelia? Ini namanya artis ya. 62,73 Pak. 62,73. Kemudian 54 32 dikurang dengan 8,41. Berapa itu? Berapa Zara? 45,91 Pak. 45,91. Jadi nilai responden itu ya, nilai pengetahuannya adalah dari rentang 45,91 sampai dengan 62,73. Oke ya, sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Sudah selesai mencatatnya? Yang pertama belum. Yang pertama yang tadi berarti ini. Ya, Ya. sebelum ini. Sebelum ini, Pak. Yang ini. Ya. Iya, Pak. Oke, silakan dicatat. Ya, saya akan catat. Saudara aman ya kalau sudah seperti ini, biasanya ini saya rekam ya. Jadi kalau seandainya nanti saudara ingin mengulang lagi bisa. Saya simak lagi videonya ya. Jadi saya share itu. Azahra Marcelia ini yang mana nih? Kok kabur apanya? Kameranya? Nggak nampak wajahnya, Pak. Kurang pencahayaannya Pak. Iya, itulah kurang pencahayaan. Apu kali nak lampu kamar matian nak. Enggak Pak. Nah, mode apa kan jalin. Zahra nak nampak. Pak, lanjut, Pak. Ini udah. Lanjut. Yang ini sudah, Cak?